Oke. Ini berkisah tentang sebenarnya, ini judulnya gue juga bingung sih judulnya apa ya. Tapi menurut gue adalah konsep MLM bundir. Gue nanya kan, gue sendiri yang nanya, meninggalnya kenapa? Ternyata kejadiannya, wah itu dia tuh kasus di tahun 2012. Wah gue tahu kan, terus gue minta tahu namanya siapa, namanya ini, di Google ada bro. Nggak tahu, itu aja terus sampai titik dimana gue ngerasa loncat aja enak nih. Gue udah capek sama hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Sebentar, mata gua udah merem. Nggak gitu bro. Oh gimana? Oke, buat yang nonton, kita harus pegangan gitu nggak sih? Anjay, kagak bro. Oh, enggak ya, nggak harus pegangan ya. Kita sudah kedatangan Bo dari Detektif Astral. Yeay. Karena Aduh. gue bukan indigonya, gue Indomaret, jadi kita nggak bisa HCA. Oh lu yang paling normal tuh ya. Paling normal Paling gue normal kayaknya. ya. Yoi. Tapi Oke. gue rasa dari teman Kliwon yang nonton pasti udah pernah ada 1-2 yang ikut perjalanan lo sih Pak. Anjay. Yakin sih gua. Yakin gua. Yakin Semoga, gua. semoga. Iya kan yang ke Antartika. Waduh, Kemana lagi? Ke India. ke bulan. Ke Bulan bro, Ke bulan bro. bulan. Kita masih di Kemang Timur, dia udah ke bulan. NASA. Dia gini-gini Salah tuh. tuh. NASA. Keluar dari Hah? Oh, Nasar. Ya, Detektif Astral ini luar biasa banget ya, salah satu apa menurut gue ya, wadah untuk teman-teman bisa itu beneran kalau menurut Mas Willy dan Kak Jesslyn Jesslyn. itu mereka melakukannya itu harus dengan apa? Bowl gitu dulu ya. Bowl. Apa sih? Oh, enggak. Oh enggak ya? Kayaknya nggak ada di konten gue, belum nonton ada. deh. Ada yang pakai ini. Yang pas live itu pas live kayaknya. Dulu banget. Yang lu masih berlima. Oh, tapi kayaknya mungkin pas berlima itu nggak usah kayak gitu-gituan udah. Oh, nah itu maksud gua gitu. Apakah harus dengan kayak diawali bukan ritus ya, gua mau Ritual. ngomong ritual kayak gitu dulu, ataukah memang enggak kayak gitu sih? Ini aja sih yang pengen gua tanyain. Enggak sih. Mereka ya Lebih ke basically sebenarnya lebih ke pegangan tangan aja. Oh. Karena pegangan itu dalam artian kan nyamain frekuensi. Iya. Oh. Iya. Di Gitu. di DA atau Detektif Astral itu terkenal dengan istilah ATI ya. Singkatan dari Astral Traveling Investigation. Nah, jadi di tiap kontennya tuh Lo kok teman-teman DA anjay-anjay mulu ini channel lo anjay-anjain. Gimana sih, Bo? Goblok. dia bahkan suka ngecengin temennya sendiri Iya tau. makanya. Lu channel ini dianjay-anjain. Iya. Gue yakin pasti ada sebagian teman Kliwon yang juga the clients ya istilahnya. Yes, the clients. Atau fansnya dari DA. Penonton. Gitu, penonton. Nah ada 2, sorry bukan 1. Nah 1 lagi, ini kan apapun bentuknya, kami percaya ketika ada energi yang saling nyatu dan lo ke dimensi lain gitu ya. Ya kita berbicara perspektif spiritual lah gitu. Kan nggak smooth-smooth aja ya. Ada bahayanya juga nih Pak. Ada. Iya. Iya kan? Ada. Pernah nggak ada satu momen yang mungkin nggak lo tampilin di YouTube atau pas lagi off air, nggak ada yang bahaya itu nyerempet saat lo lagi melakukan ETA Gua itu? sebagai yang non indigo ya, ada sih. Nah, Dan ini pas banget sebenarnya dengan konsep yang pengen gue ceritain pada malam hari ini. Kita belum nanya sebelumnya ya. Iya, Cuman- kayak hipnotis. Cuman karakter host emang udah begitu Pak. Emang. Nyambung aja. Bridging-nya gampang kan? Oke, kita perlu pegangan tangan juga. Nggak usah. Oh, nggak usah. Pegangan Boleh. lah. Abis itu ada backsound ya. Apa sih kalau salah ya? Bego. Tolol. Iya nih. Udah pasti ada buaya. Ini melambangkan kita bertiga buaya gitu. Kagak. Emang nih Lu ini- aja. Lu aja kan makanya di tengah. Kita di PMK karena gue cuman sama Danu berdua nggak pegangan tangan. Waduh. Apa? Tapi pegangan yang lain. Goblok. Jadi nggak kelihatan jadi gini tuh. Iya. Jadi Jadi gue gini ya, silakan. Pokoknya tahu-tahu geli ya pokoknya gitu. Bukan tiba-tiba basah gitu ya. Nah, Oke. oke.
Silakan, Bo. Oke. Mm-mm. Langsung cerita nih. Boleh, mau langsung apa juga. Jadi sebenarnya sih ceritanya itu belum nyambung ke yang Ya. tadi gue ceritain di awal. Oke. Ini berkisah tentang sebenarnya, ini judulnya gue juga bingung sih judulnya apa ya. Tapi menurut gue adalah konsep MLM bundir. MLM Boleh nggak? boleh boleh. Ya nggak apa-apa. Nggak Karena apa-apa. dolar kuning bro. Enggak. Tegal disensor aja lah nanti. Bundir aja bundir. Bundir. Aman, Nah, kok. bundir aman. Bundir aman. Tenang karena udah sering gue kena dolar kuning, Iya, jadi iya. gue tahu. Nah, jadi ini MLM bundir bro, gitu kan? Yang konsepnya di mana sebenarnya gue temuin itu sebelum gue berada di Detektif Astral sendiri. Tapi gue bulatkan lagi atau gue gali lagi setelah gue di Detektif Astral, gitu. Nah, lucu ya MLM bundir. Jadi semua ini berkisah pada saat gua di tahun 2019-an lah, which is ya sebelum Covid. Gua itu tuh udah tinggal di sebuah apartemen bilangan Jakarta Selatan yang sangat terkenal sekali dengan prostitusinya, obat-obatannya, dan yang loncat-loncat. Oke. Itu banyak. Iya, Yang terkenalnya kurang nis, susah cari parkir. Betul. Oh sama ini orang bego banyak yang parkir begitu. Emang sih bener sih. Rem tangan ya. Itu temen gue tinggal di situ tiap hari update-annya itu Sama aku di juga. stories. Sama aku juga. Lu jam 11 itu tuh udah gak bisa nyari parkir bro. Rekor gue 1 jam nyari parkir mobil dulu. Kayak orang bego di sana. Serius. Oke. Nah intinya di situ gue udah kurang lebih di tahun 2024 sekarang ya. Gue total udah tinggal 13 tahun lah. Oh, nice. Dikorek udah darah gue darah situ coy. 13 tahun. Yoi, lama gue. Dari tahun 2011 apa nggak salah. Ya 13 lah, 13-12 tahun. Jadi gue udah tahu cerita-ceritanya ketika memang ada yang loncat, Iya. ada yang ketangkep karena narkoba. Tapi lebih seringnya yang loncat sih, karena kan langsung muncul di berita dan rame. Dan gue pernah ngeliat langsung lagi. Damn. Istilahnya sisa-sisa daging-dagingnya itu dan keramaiannya itu. Lu nggak ada trauma? Nggak ada sih. Nah itu terjadi di tahun 2021. Tapi nanti gue ceritain. Oke. Host tuh harus sistematis. Siap Bang Host. Siap Bang Host, siap Bang Host. Siap. Siap. Tiga bertiga host Ya. semua nih. Nih tangan saya boleh turun gak nih? Boleh. Oh, boleh, siap. Aduh. Oke, jadi dimulai gua saat pertama kali ngonten horor-hororan. Dulu nama channel gua kan Dimensi Horor, ya kan. Sekarang gua udah ganti jadi Bobokul TV. Nah, di situ intinya gua ada beberapa teman konten lah gitu kan ya. Nah, gua sebenarnya dalam 12 tahun ini udah sering pindah-pindah unit, tapi tetap di bilangan apartemen situ. Pindah-pindah unit ya. Iya. Nah, gue baru pindah sebenarnya kurang lebih berapa bulan lah ke unit baru itu. Nah, di unit baru itu sebelum gue ngontenin itu udah banyak kejadian-kejadian teman-teman gue. Kan itu kan tempat base camp juga ya. Dulu gue IO dan lain-lain. Jadi meeting-meeting banyak di sana, atau teman-teman influencer sering nginep yang dari luar kota ke tempat gue. Itu sering banget bro, yang namanya diganggu. Dari yang benda gerak gitu kan, suara apa sih, cakaran Di tembok gitu ya. iya. Terus ada pisau gerak sendiri, tapi kayak gimana sih, kayak tempat apa, bukan tempat Tempat sendok. tempat sendok. Heeh. Tiba-tiba kayak kan ada pisaunya tuh. Gue juga nggak tahu ngide ngapain ya gue naruh pisau di tempat sendok ya. Terus ke cetak gitu loh, kayak keangkat dikit cetak gitu, padahal nggak ada cicak, nggak ada apa bro. Gitu kan. Dan sering, dan yang paling parah adalah dulu teman gue lagi tidur di kamar yang kecil. Gue kan 2 bedroom gitu ya. Di kamar yang kecil lagi tidur, dia agak erep-erep, terus dia bangun, dia melek, ternyata ada kayak sejenis kunti lah melayang di atasnya dia gitu sambil senyum. Gitu lah. Di situ dia teriak, terus ya masuklah kamar gue gitu kan. Nah dari situ lah akhirnya gue punya beberapa ide sebenarnya di konten gue itu. Kayak gue mengundang salah satu teman indigo gue lah yang dulu. Di situ dia juga mengundang salah satu mediator juga. Oh, Yang jadi ada dia sudah indigonya, ada mediatornya nih. Betul. Oke. Nah dari situ gue nggak mempersiapkan bro. Itu intinya kan kayak apa ya, gue konten hari ini gitu kan. Kan biasa lah kita mikir kan, konten hari ini apa ya, gue mikir gitu kan. Ya udah deh, lihat nanti, yang penting datang dulu. Nah pas sudah datang kumpul ya kan, Kak gini aja deh, kan di sini kan sebelumnya banyak kejadian-kejadian nih, apalagi di daerah apartemen ini nih udah banyak banget ceritanya dan banyak yang loncat. Bisa nggak kita
kayak ngontenin berkomunikasi sama mungkin salah satu arwahnya lah yang loncat itu, gitu kan. Dan terjadilah pada hari itu tanpa diberikan briefing sebelum dia datang. Jadi gue ada tuh kan, gue orangnya agak skeptis juga bro. Nah dari situ konten lah berjalan, ya kan. Ketangkap lah ada satu sosok entitas yang sebenarnya pengen ngobrol, ya kan. Nih Bo, kayaknya nih pengen banget ngobrol nih, dia nih yang ke connect. Yang lainnya banyak banget yang mau ke connect, tapi kok kayaknya dia yang pengen banget. Kalau gitu akhirnya dialah masuk ke mediator nih. Udah masuk ke mediator, seret ngobrol tuh, kita nyebutnya ibu aja lah. Ibu. Karena dia bilang ibu, karena perawakannya emang agak kayak ya 30-40-an lah, ya kan. Tahu dari mana? Iya, lu ngeliat perawakannya? Dari si indigonya itu. Oh, dia dijelaskan. describe, oke. Ya kurang lebih segitu. Nah dari situ akhirnya kita ngobrol-ngobrol, kita tanya dong kejadiannya kenapa sih meninggalnya gitu kan. Dan kalau gue emang agak ragu gitu kan, skeptis, jangan-jangan ini mediatornya pura-pura kali atau apa. Gue nanya kan, gue sendiri yang nanya, meninggalnya kenapa. Ternyata kejadiannya, wah itu dia tuh kasus di tahun 2012. Wah gue tahu kan. Terus gue minta tahu namanya siapa, namanya ini. Di Google ada bro. Wah gitu kan, gue langsung oke, fix nih beneran. Karena dari ceritanya dia tuh yang kasusnya yang meninggalnya simpenannya pejabat. Dia yang katanya dia ditarik sampai dibawa ke tangga darurat. Nah itu dia. Oh, tahu ini gua. Itu sempat ramai banget tahun itu. Iya, Ya oke. kan? Iya. 2012 ya. 2012 apa dulu itu gue lupa. Pokoknya sekitar range tahun segitulah, ya kan. Dan gue liat di Google ada gitu kan. Wah anjrit, ini kan konten baru gue briefing tadi. Mustahil banget nih. Ya udah tuh dari situ udah ngobrol. Ternyata si ibu ini nih, gue ngambilnya ibu aja. Kalau nama kan Jangan. sensitif lah. Si ibu ini malah mau ngambil si mediator ini ternyata. Sampai di video gua itu tuh bener-bener si arwah si ibu itu tuh pengen ngambil si mediator karena cewek kan. Dan mempunyai kisah yang sama juga sebenarnya, masalah percintaan, galaunya lah gitu. Terus sampai kita tuh malah berantem di situ kan sama si ibunya itu. Jadi ibunya ini nih awalnya kayak kesannya komunikatif dulu di awal. Lama-lama ternyata wah dia ada maksud lain. Dia pengen bawa si mediator ini ke dunianya dia lah, atau diambil lah sukmanya atau apa gua nggak tahu. Sampai si mediator itu keangkat bro. Keangkat. Gua ada videonya, nanti gua kasih ya. Boleh di-insert. Di-insert. Ini tayang di YouTube lo nggak sih? Tayang. Masih ada Masih ada. kontennya? Oh, Masih ada oke. kontennya. Kak, kamu. Si ibu ini bandel banget sih. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Di situ ya kayak ya pokoknya begitulah ya, kita sampai chaos. Dah intinya kita berhenti konten pada saat itu. Saat berapa hari kemudian gue ajak lagi teman-teman gue yang indigo lain untuk datang untuk lanjutin tuh konten. Karena gue penasaran, karena ketika di konten yang pertama si ibu itu tuh ngelirik salah satu kunti yang emang bukan kunti ya pokoknya sejenis kunti lah, yang ada di kamar kecil gue. Oh, yang teman lo rapper pan tadi. Iya. Dia ngelirik. Iya. Ya udah kamu ikut saya gitu kan. Hah, siapa itu nih kunti? Oh kata teman-teman ini gue emang ada satu kunti. Kok dia mau ngambil yang ini ya? Nah kita punya telusur. Ternyata yang sekarang ada di apartemen gue tuh, di unit gue itu tuh ternyata juga korbannya dia si ibu. Bingung kan? Akhirnya gue buat episode selanjutnya. Gue buat episode selanjutnya. Gue wawancarain sekarang. Ya gue memanggil dia nama lain lah. Namanya Irma. Namanya Irma, itu nama lain lah. Ini si ibu yang tadi nih. Bukan. Oh beda lagi. Si kuntilanak yang ada di mau diajak. unit gua. Oke. Gua ngobrol. Ternyata dia itu juga ternyata korbannya si ibu. Jadi gua nanya nama aslinya dia kan, namanya siapa, sama kejadiannya meninggalnya di mana. Gua googling lagi, anjing sama cuy. Dan dia menceritakan jadi nih dia itu tuh sebenarnya lagi galau, lagi kosong. Pada saat itu galaunya soal percintaan. Karena dia ini nih ada permasalahan sama entah pacarnya, pokoknya dia kayak gelap gitu lah, kayak percintaan yang gelap lah gitu ya, bukan yang jelas. Nah dia lagi galau berhari-hari. Intinya dia kok gak sadar kalau dia tuh mau loncat. Dan ternyata ini gue bilang MLM nih. Jadi pada saat dia lagi galau itu tuh kayak ada suara yang bisikin dia,
Ayo loncat aja. Loncat aja. Ngapain lagi? Reasonnya tuh kayak istilahnya kalau katanya dia ya, lu udah nggak bakal dipedulin lagi lah sama situ cowok atau apa. Jadi negative thingsnya itu tuh dibus sama dia ya kan. Sampai akhirnya dia gelap mata memutuskan untuk loncat. Dan dia itu dari lantai yang nggak begitu tinggi, jadi nggak langsung meninggal. Dan lu tahu tainya apa? Si cewek itu tuh, si Kunti yang ada di kamar gua, dia sempat cerita bahwa si ibu itu ternyata ngikutin dia dari tempat dia jatuh sampai di ambulans, sampai dia akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya sampai di rumah sakit dengan mukanya yang menyeramkan sambil kayak ngedekap dia. Gitu dah. Gitulah visualisasinya kurang lebih. Anjrit, dan nggak selesai sampai situ aja. MLM-nya tuh di sini, bro. Jadi setelah dia meninggal, dia kan jadi roh yang Oke, So far, si Irma ini ya. Irma ini dipercaya roh yang kan nggak langsung naik lah gitu bahasanya. Dia masih nggak bisa naik dan lain-lain. Intinya dari situ dia langsung dipekerjakan, bro. Dipekerjakan sama si ibu ini. Nah, dia dipekerjakan, disuruh kayak dijadiin budak buat ngebisikin orang-orang yang memang spesifik yang mengalami kasus yang sama si ibu. Si ibu itu kan dia selalu berasumsi bahwa dia adalah wanita yang tersakiti dengan hubungan-hubungan yang gelap. Nah, dia jadi tuh udah mau mentargetkan, targetnya dia adalah cewek yang galaunya masalah percintaan, dan percintaannya itu tuh yang gak jelas. Which is simpenan. Banyak kan ya di apartemen itu kan. Apalagi yang di belakang-belakang. Itu banyak. Saya nggak tahu. Masa, bro? Nah, dari situlah ya kan, akhirnya dia disuruh tuh untuk ngebisikin-bisikin. Awal-awal dia masih begitulah, disuruh bisikin. Kan nggak langsung ya bisa orang tuh bisa loncat gitu, karena tergantung balik lagi iman dan lain-lainnya lah kali ya. Nah, dari situ dia ngerasa capek lah. Nah, entah kenapa di unit gua dia malah bersembunyi di situ. Oh, dia ngumpet ternyata di unit gua. Dari si ibu. Gitu. Capek lah dipekerjakan nggak dibayar. Gajinya gimana? Ember. Dan itu ibu. Betul. Udah nggak dapat BPJS. Ternyata sejenis dia itu tuh banyak, bro. Bukan si Irma doang. Akhirnya di situ terjadilah yang namanya kayak gua ya ribut lah sama si ibu. Ibu tuh yang tadinya kesannya baik, kesannya apa, tiba-tiba langsung berubah lah 180 derajat menjadi sosok yang emang ingin mengambil kita semua dan berperang lah gitu. Nah, terjadilah dan akhirnya Irma selamat lah. Si ibu itu pergilah istilahnya gitu kan. Yang ngusir teman-teman Indigo gua. Sebut aja lah inisialnya siapa gitu atau nama lainnya. Indigo aja lah. Nah, dari situ teman-teman Indigo gua udah ngebantuin si Irma, dan sebenarnya si ibu tadi masih ngincer si mediator tadi nih. Sampai di konten kedua tetep yaudah saya nggak mau dia, saya mau ambil anak itu aja gitu kan. Nah, usut punya usut, selesailah konten itu. Selesai konten itu gua akhirnya bersama Detektif Astral. Bersama Detektif Astral. Ini udah ganti tahun nih. Udah ganti tahun. Oke. Itu tuh sekitar 2019 lah konten. 2020 2019. Before Covid apa after Covid ya, gue lupa. Nah, dari situ akhirnya gue di Detektif Astral kan mainannya iblis-iblisan lagi nih. Nah, disitulah akhirnya pertanyaannya lu, bro, ya kan, yang lu pernah nggak sih ngerasain dimana lu berasa banget nih after konten terancam banget. Nah, itu terjadi ketika waktu dulu kalau nggak setahun setelah Covid, kan DA baru-baru terbentuk juga tuh. Belum ngecuan banget lah. Belum ngecuan, nggak ada cuannya malah. Tapi sekarang percaya, cuan banget lu. Keren. Amin, alhamdulillah. Soalnya dipampang di billboard, Pak. Kan orang bisa ngitung. Aku juga bingung. Iya kan? Lu siap-siap disamperin pajak aja. Soal dipajang, bro, di billboard. Kita mah udah pernah. Ini kita minta di take down sih sebenarnya sih. Kita mah udah pernah. Bapak coba lihat klausulnya. Oke. Serem ya. Nah, udah dari situ akhirnya gua kalau nggak salah lagi ngontenin soal demonic yang Nine Lordnya gitulah. Kan ada Satan satu, terus ada Lucifer dan lain-lain. Lagi ngontenin soal itu. Nah, tiba-tiba gue memang fase di mana gue lagi galau banget di sana. Gue ada masalah cinta, keuangan. Oh, keuangan malah karena
keuangan ya intinya pada saat COVID itu kan bener-bener gue lagi parah banget lah, bisnis gue hancur, 3 Mobil biji digadai. model digadain orang. 20 juta lagi. 20 juta. lagi. Iya. Anda sekarang sudah kaya ya yang menipu saya. Bikin film lagi. Betul sekali. Gak apa-apa, Bu. Ayo, Bu. Gak apa-apa, Bu. Gak apa, Bu. Biar nengok. Ini channel gosip jadinya, bro. Lah, kita kan ngumpan aja. Bapak ngegolin. Nah, Oke, akhirnya oke. dari situ ya gue ngerasa galau lah, karena itu kan sebenarnya dalam seminggu itu ya gue lagi galau total. And then gue pertama kali ngerasain di mana gue ngerasa gue di looping terus rasa ketidakberdayaan gue sebagai cowok, yaitu sebagai cowok lu harus jadi orang, Iya. sebagai cowok lu harus punya uang, Bisa punya jadi provider, kerjaan. ya. Yap. Nggak tahu itu aja terus sampai titik di mana gue ngerasa loncat aja enak nih. Gue udah capek sama hidup, serius 2 hari. Itu di looping terus. Lu tidur nggak enak, tidur nggak bisa gitu kan. Gue lu mau tidur nih, anjrit di looping terus, kayak itu suara bukan suara orang lain, tapi suara diri lu sendiri Iya, sebenarnya. di kepala gitu ya. Nah bedanya rasanya tuh kuat banget bro, sampai gue buka balkon, aduh enak kali ya loncat ya, gue capek banget nih hidup di dunia ini, kayaknya gue udah nggak bisa jadi cowok gitu kan. Sampai titik dimana akhirnya gue stuck, gue sadar, yaitu adalah karena gue paham konsep bisikan ini dari detektif astral gitu kan. Gue paham konsep bisikan, gue langsung coba kontak anak-anak gue, guys, gue kena serang nggak gitu kan. Gue ngerasa 2 hari ini gue negatif banget, dicek sama anak-anak, ternyata benar. Gue lagi domplengin sama iblis lah bahasanya. Iblis yang dia tahu kelemahan gue itu tuh pada saat itu adalah di perekonomian, di karir. Dia ngeluping kesedihan gue, luka gue kayak luka dikasih jeruk nipis bro. Tapi rasanya tuh bener-bener Nah dari situlah akhirnya gue sadar, ya udah disuruh sholat segala macem. Gue balik ke Depok ke rumah orang tua gue. Ya sekalian curhat juga, karena kan gue kan cowok, lu gengsi lah kalau lu ngerasa gimana kan. Akhirnya gue curhat gini. Ya udah, going well. Nah dari situlah gue sama anak-anak detektif astral menguak misteri yang ada di apartemen itu. Nah, pernah itu ya? Pernah Ada ada ya? ada Oke, kontennya. Nah dari situ ternyata memang konsepnya MLM ini bro. Gue baru dapat konsep MLM ini. Konsep MLM itu ternyata kita pas melakukan perjalanan ETI itu ke apartemen tersebut, emang pas dibuatnya ini udah nggak benar bro. Ada tumbal, ada segala macam. Ya seperti yang kalian tahu lah ya. Korban nyawa apa, kita ngeliat dari situ lah. Dan kita ngerasa ada segel dari sisi demonik gitu kan, yang dimana di situ mau lu bantai kayak gimana nggak akan bisa, karena itu udah kayak wilayah haknya mereka lah, bahasanya seperti itu. Mereka mengincar orang-orang yang memang memiliki negativity yang tinggi banget. Entah dia untuk ngebisikin, bukan untuk loncat juga ya, tapi untuk hal-hal lain juga. Poinnya adalah jauh dari nilai ketuhanan. Nah dari situ gue mulai tahu nih, ternyata korban-korban yang sebelumnya itu tuh cuma kroco-kroconya doang. Di balik si ibu itu ada sosok iblis yang sebenarnya tuh menguasai pak bosnya. Di situ kita nggak ngerti, waktu gue ngonten di 2020-2019 itu yang sama teman-teman Indigo gue, hah ada bosnya, kok nggak kedetek ya, gitu kan istilahnya. Gue kira sosok ibu itu bosnya. Ternyata bener tuh, si Irma sempat bilang dia itu dikumpulin di daerah basement, paling bawah. Di titik itulah semua arwah-arwah yang bunuh diri itu dikumpulin di situ. Dan ya udah kayak di briefing, lu kesini. Kayak apel satpam. Ember bro, ember. Di basement dikumpulin. Di basement. Dan kalau lu ada temen Indigo ngajak penelusuran, nggak mau kotor-kotoran, ajak aja ke apartemen itu, ke basement paling bawah. Siap. Itu semuanya ngerasa bro, pasti ngerasain. Siap. Ini gak enak banget ya energinya nih, gitu. Energinya gak enak banget, ada yang muntah-muntah, ada yang dia malah kerasukan leluhurnya gitu kan. Jadi banyak lah. Karena dari situ gue ngebuka bisnis bro, tamasya horor. Tapi emang boleh? Enggak sih, gue bercanda. Tapi gue mengajak teman-teman gue lah yang Indigo untuk yuk kesana yuk kesana yuk nyoba. Anjing ternyata kuat banget bro energinya di sini gitu kan. Padahal kan rapi, bersih gitu kan. Ternyata kuat banget energinya, dan itu memvalidasi gue yang agak skeptis ini. Oh iya emang something nih di sini gitu. Nah kurang lebih kayak gitu, yang dimana mereka itu tuh ngincernya tuh macem-macem. Sampai titik dimana
gue ngerasa bahwa ini tempat kayaknya gue harus pindah nih gitu kan. Tapi ternyata tidak bisa. Hah? Karena nanti micet gue sepi. Oh salah. Si anjing sembarangan banget. Enggak, canda bro. Karena gue udah nyaman aja. Jangan. Apa? Anak-anak gue biar dapat penghasilan. Oh jadi lu ya bosnya? Ya kagak. Ada lagi sama kayak Pak Bos. Iya, itu tadi Pak, ada saya tuh lagi. tadi bilang kan Bapak tadi bilang kan. Gue kira bosnya ibunya, tapi di belakang ada Pak Bosnya lagi. Di mana? Bukan gua. Di mana-mana. Selama lo masih hidup di Indonesia, Pak Bos itu nggak bakal terdetek, Pak. Betul sekali. Tak bakal tersentuh. Betul sekali. Lo nggak bakal tahu dia siapa. Itu dia. Itu dia. Siapa ya? Lo Lu nggak ya? tahu. Lu ya Dan. Kagak. Jadi poinnya gitu sih tentang konsep iblisan lah. Jadi dia mengincar. Jadi kan gini, mungkin kenapa konten detektif astral begitu segmented yang gue Ya. ceritain tadi? Karena kita ngebahasnya bukan TKP, tuyul, kuntilanak, pocong. Oke. Memang kita ngebahas hal-hal yang berbau demonic, angelic dan lain-lain lah. Nah, ternyata konsep demonic itu gua kira ternyata lebih banyak di luar negeri gitu kan. Ternyata di Indonesia juga banyak. Terutama di Indonesia. Mereka itu muncul dari mana sih? Mereka mengincar negative thought kita. Negative thinking, pemikiran negatif kita menjadi sebuah energi yang dimana itu sudah kayak radar bagi mereka. Wah, ini mangsa gua enak untuk dikulik. Mereka mungkin bukan buat sehari 2 hari, tapi mereka akan step by step Gangguin, bukan menghasut, mengincar. iya. Ya, mengincar tahu titiknya. Wah, nih hasut terus dan dia akhirnya melakukan perbuatan yang jauh dari agama. Karena lu bayangin aja, rumah susun itu kan banyak penghuninya, bro. Dan nggak semuanya baik-baik kan di sana kan. Lagi jelas. di daerah situ ada yang jualan segala Iya, macam. iya, Ya. Kenapa gue bilang mau dibantai pun juga akan ada 1001 lagi yang akan masuk. Karena di situ emang udah tempatnya mereka untuk bekerja, haknya mereka ada, bro, gitu. Dan dari kejadian ini gue tahu bahwa ternyata bahaya kalau lu cewek, mental lu nggak kuat, iman lu nggak kuat, lu tinggal sendirian di rumah susun, mau di apartemen manapun. Karena kejadiannya hampir sama. Dari kasus-kasus yang gue temuin, semuanya yang loncat pasti itu ada yang dompleng. Jarang yang kasus psikologi itu jarang. Kan ada yang kasus psikologi kan. Karena Maksudnya emang dia gimana tuh? Kasus maksudnya psikologi. Tadi itu gue mau izin ya Pak ya. Tadi itu gue pas lo ngomong lo ada niat untuk ke sana. Tadi tuh gue sempat mau bilang gitu karena memang ada 2 sisi kan, dan itu nggak boleh apalagi sisi pertama nih yang sisi kita sebagai kemanusiaan itu nggak boleh sepelekan tuh orang dengan tekanan di bawah sadar untuk melakukan suicide kayak gitu kan, berarti justru kita harus dekatkan dengan lo kenapa bu gitu dengan pendekatan psikologi. Tapi yang gue percaya ada satu lagi nih. Apa? Ya itu faktor yang kayak gitu, bisikan-bisikan yang kayak gitu. Boosting. Maksudnya, ya ghosting lah apa? Boosting. Di bus lah. Ya, emang gitu. Ada 2 faktor ini gitu. Ya, psikologi ada memang, bro. Pasti kita kan saatnya kita lagi down, lagi apa karena sebuah masalah. Tapi kok tiba-tiba ada hasrat yang pengen ngebuat kita jadi impulsif ya. Misalkan ya itulah ya, menyakiti diri sendiri dan lain-lain. Gue yakin itu ada dari boostingan yang sebenarnya kita sebut itu iblis, gitu. Berbeda dengan yang ada di film-film yang di luar negeri, mereka nggak level yang namanya untuk nunjukin diri kayak gitu. No, level mereka adalah ketika manusia itu berbuat dosa, itu baru kebanggaan buat mereka. Gitu sih. Bukan tipikal yang TKP lagi lah. Ya, karena kita berbicara di ranah yang sini ya, maksudnya ranah spiritual gitu. Jadi memang yang harus diangkat yang ranah yang mungkin kalau lo dari tadi ngejelasin ada ranah psikologi, ada ranah ini gitu kan. Tapi yang gue percaya ya spiritual tuh kan bukan spiritual tuh nggak harus TKP tadi kan. Spiritual tuh kan iya lo agama, iman dan lain-lain itu kan masuk ke ranah spiritual kan. Banyak hal yang terjadi kalau gua nggak enak sih nyebut yang tadi itulah yang lo mau ke balkon itu kan juga karena mungkin kita butuh dukungan spiritual tadi tuh, iman yang bersih dan lain-lain atau penjagaan atau gimana gitu sih. Jadi ya memang nggak bisa disepelekan juga lah. Betul. Si Mental health. Mental health itu. Nah ini juga yang ditakutkan sama, ya mungkin ini jadi pelajaran juga, value-nya yang gue ambil adalah sebenarnya kan
Zaman sekarang era-era Gen Z ini kan semuanya serba mental health segala macam yang dipermasalahkan. Ya itu ternyata emang bukan main-main sih guys. Gitu kan. Mental health itu lu butuh teman sharing, seenggaknya lu punya masalah lu obrolin, karena itu hal terkecil yang bisa lu lakukan. Karena menurut gua tingkat spiritual atau tingkat iman manusia itu tuh beda-beda setiap orang. Kan banyak nih orang cerita, iman lu kurang kuat. Ya itu kan langsung main blok aja kan orang-orang yang lagi punya masalah. Sebenarnya mereka ya dari yang terkecil aja dulu menjadi pendengar yang baik. Di situ lu jadi waras sedikit lah. Karena mereka itu masuk ketika lu udah nggak bisa mengkontrol diri lu sendiri. Lu terlalu terlalu terhanyut dengan si masalah lu itu, sampai akhirnya si bisikan-bisikan itu tuh datang dan masuk banget. Ya, go. Itu benang merahnya di situ. Jadi emang ya mental issues nggak bisa disepelein ya. Betul. Oke. Dan sampai sekarang si Irma masih di unit gua. Masih ngumpet dari ibu. Enggak, akhirnya jadi bestie sama gua. Dia di balkon, sering di balkon. Ajak masuk Iya. lo, gimana sih? Katanya lu bikin coffee mix gitu pas di balkon. Jadi teman-teman Indigo gue nih kalau lagi ngonten para Indigo, gue ada segmen para Indigo kayak gini lah, tapi versi gue ngulik Indigo lah gitu kan. Gue nanya, ada something nggak di unit gue? Aman sih Bo, kali cuma satu di balkon kan, yoi gitu. Di balkon dia selalu kan, di situ. Iya. Pak Bo, saya mau nanya deh dari sisi demonik tadi deh. Mental issue ini kan datang dan semua orang nggak mungkin bisa masuk ke area yang lo bilang langsung ke demonik tadi kan. Pasti ada something, ada sesuatu yang menarik, akhirnya lo depresi. Ya tadi lo bilang ada masalah dan lain-lain. Nah, secara radar si demon ini tuh udah melihat nih, dan ini kesempatan buat mereka gitu. Ya. Untuk masuk. Karena orang-orang jadi gini, depresi. gara-gara Atau gimana? berawal dari konten gue dulu yang gue bilang tadi kan. Oke. Pernah nggak dari pertanyaan lu, bro? Ya kan, dari situ dia ngeliat nih, ini manusia lagi lemah nih. Terutama gue lagi lemah di situ, mental gue lagi lemah, dan dia ngelihat mereka kan bisa baca pikiran dan isi hati kita kan. Oh, masalah lu lagi di karir, lagi di keuangan, gitu kan. Ya udah di situ dia masuknya dan emang mau mulai nyerang gua gitu. Oke. Karena gua ini kan nggak sensitif ya. Gila, gue udah 6 tahun 7 tahunan konten horor, tapi gue nggak sensitif sama sekali sampai sekarang. Gitu loh. Karena gue agak-agak skeptis lah bahasanya. Jadi kan ketika lu terlalu logika atau lu alam bawah sadar lu tidak menerima itu, lu secara nggak langsung akan susah bro masuk ke dunia sana. Itulah jawaban dari kenapa sih gue adalah beberapa orang yang logik. Coba mungkin santet gue atau apa gue yang nggak bisa, lu terlalu logik bro. Akan mental bahasanya, atau enggak iman lu terlalu kuat. Nah itu jadi ada dua itu. Nah gue kayaknya terlalu logiknya itu sih. Gitu sih. Jadi apa? Gak apa, lanjut aja. Nah kurang lebih kayak gitu bro. So far ya, kenapa ya gue di situ jadi sasaran, dan gue bener-bener sempet dimimpiin ada yang bisikin salah satu nama 9 Lord Iblis itulah, gitu kan, di kuping gue pada saat mimpi gitu loh. Makanya gue nanya, ini yang nyerang gue ya? Iya, gitu kan. Karena ini kan Nine Lordnya nih, kita lagi main-main dengan Nine Lordnya lah bahasanya, kayak si bos besarnya lah. Dan yang datang pun juga bukan dianya sih, cuma krocok-krocoknya doang gitu. Karena gue bukan big deals lah sebenarnya, tapi lu rese lu lah bahasanya gitu kan. Karena walaupun gue nggak ikut dalam ATI itu, tapi gue dalam ruang lingkup frekuensi yang istilahnya mereka bisa merasakan, oh ini ada dia ikutan orang nih, ya gitu, gue ikutan ibaratnya ya. bahasanya kayak gitu. Jadi gue kena target, dan anak-anak gue kayak rumahnya Jesslyn tiba-tiba plafonnya padahal masih bagus pada rubuh. Ada gembelnya nggak? Iya. Gembel tuh gimana? Pak, di cerita kita Ada gembel plafon. di cerita kita ada dari Malang dulu ada tuh cerita horor, taunya ada yang tinggal Pak di atas. Enggak, itu imajinasi kita. So far sih kayaknya rumahnya bagus ya, gue ngeliat kayaknya plafonnya kalau ada orang tinggal nggak mungkin. Satpamnya 24 Dari jam. nama aja Jesslyn kayaknya rumahnya udah pasti bagus Pak. Iya sih. Namanya Jesslyn. Seharusnya Seharusnya sih. Iya. Dari nama Jesslyn harusnya nyaman lah hidupnya. Pokoknya dulu tuh kita berlima pada kena serang semua lah. Dan gue lebih ke mental, lebih ke arah situ. Dan itu malah bikin gue yang skeptis ini makin yakin. Oke, jadi ternyata kita berpikir negatif dan kita lagi jauh dari Tuhan, itu menyebabkan kita bisa masuk. kena. Ya. Mereka bisa masuk. Ya ini sebuah value yang bisa diambil pakai akal dan logika lah sebenarnya. Betul. Iya. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari gua kali ya. Tadi lu sempat mention soal segel di apartemen tersebut. Itu di visualisasi kita sebagai Segitiga. orang awam tuh Segitiga merah. serius lu? Iya. Itu
apa ya? Maksud gua di satu area kah? Enggak, Atau jadi di satu lantai atau kayak gimana kita sih? ngedeteknya itu tuh kalau nggak salah di lantai yang terbawah itu. Di basement. Basement itu Heeh. kita ngeliat kayak ini sudut pandang supernatural Iya, ya. iya, Bukan segel kita ngeliat physically ya. Mm. Tapi udah ada segitiga merah kayak gini. Itu tanda bahwa ini tempat haknya si itulah bekerja. Si iblis-iblis itu yang bekerja. lihat Jesslyn berarti. Semuanya. Kecuali gua yang ATI. Oh, Willy juga lihat. Semuanya ngelihat. Dan kita kan dulu masih berlima, kita memvalidasi sepakat bahwa ini adalah tempat mau kita bantai siapapun yang ada di sini, iblis bosnya akan ada pengganti-pengganti lain. Anjir. Gitu. Karena ini tempat sudah menjadi kayak ya sebuah tempat Kayak- kerja lah yang sudah Kayak ini, diada. kayak kerajaan berarti atau gimana? Beda. Kalau konsepnya iblis nggak ada kerajaan. Beda. Kalau Nggak ada. jin itu baru mereka kayak manusia, ada kerajaan, ada politiknya dan lain-lain. Kalau iblis jatuhnya ya klan lah, Ya. Klan. klan. Ini Lu menarik nugasnya sama siapa? Menarik. Ada karena ada satu teman kita, paling pasti Bo juga tahu, Apa yang tuh? bahas demen-demenan juga. Siapa tuh? Aku juga demen sama kamu. Oh salah. Itu demen. Itu beda. Demen. Itu beda. Iya nggak usah. Aduh, nggak langsung usah, buka nggak lagi. usah. Orang gerah ini bersihin Nah, kabel. Nanti deh habis ini. Tadi lu dari apartemen itu sempat balik ke Depok. Berarti Ya, di situ lu belajar palang pintu, pantun. Di situ lo merasakan ternyata lebih banyak setan. Balik ke Depok belajar palang pintu. Sampai sekarang banyak yang nyuruh gue pindah, tapi guanya aja kekeh. Gue nggak tahu, gue malah mau, kayaknya gue mau beli. Udah nyaman bro. Dalam artian mungkin gue adalah salah satu dari mereka, mungkin gue Iya, nyaman. sekarang bisa jadi. Enggak, karena auranya emang gak enak aja. Ya. Auranya nggak enak, jadi yang sensitif dalam artian yang indigo atau sensitif lah. Ngerasa tinggal di sana aja tuh udah enak, udah pusing. Lu bisa tinggal di tempat Gua kayak enggak gini. sih. Iya, gua enggak. Tapi anehnya tempat gue yang paling aman. Jadi di unit gue itu kanan kiri pas dicek ya. Ada inilah, ada yang nyimpen inilah, ada kunti merah lah. Kok unit lu doang Bo yang kayaknya cuma ada tuh kunti doang, dan tuh kunti nggak iseng. Dia tuh cuma sering kepo sama gue ketika melakukan hal-hal negatif. You know what I mean? Oh. yang pakai lotion gitu. Yoi. Oh, Karena dia kan dulu Apa? ex-human kan. Iya, iya. Apa rasanya diliatin sama Irma pas lagi begitu? pengen gak dia? Kagak sampai kayak gitu gue akhirnya bro apa kan sis jangan ngintip ya. Walaupun gue nggak bisa ngeliat tapi gue udah tahu lah, udah paham. Geblek juga nih bocah. Terlalu logika. Nah, sebenarnya ini cerita menarik banget. Supranatural itu kan kalau dilihat dari supranatural ya karena kan ini bangunan dihuni sama ribuan orang dengan energi yang beda-beda. Dari praktek perdukunan mungkin, dari praktek tadi banyak banget berkumpul deh tuh satu energi, maka jadinya kita nggak bisa ngontrol. Kecuali udah kita kontrol tuh, itu mes orang-orang yang suci lah misalnya gitu. Beda cerita. Nah, itu masuk ke logikanya yang ya memang nggak bakal bisa berhenti lo di situ karena hilir mudik kan gitu, gonta-ganti. Pertanyaan gue sih, ini mungkin terakhir juga. Kan kalau dari sisi logika itu ya tadi, orang punya masalah, mental issues gitu ya. Logikanya orang itu menyendiri. Ya. Ya kan? Dan dia nggak bakal ngebuka tuh jarang. Dia jarang ngebuka. Harus ada orangnya, lu lagi kenapa sih gitu. Ya. Kalau nggak tahu dan didiemin bisa terjadi ke sana, Ya. ke arah suicide dan lain-lain. Nah, ketika orang menyendiri ini pikirannya kalut. Ya. Imannya rontok gitu Ya. ya. Masuklah tuh radar-radar Iblis tadi itu. Nah, pertanyaan gua, kalau misalnya ditemukannya, maksudnya dideketinnya nih orang dari sisi spiritual, dalam hal ini adalah agama, dan dia berhasil untuk mental issues-nya itu hilang, kan ada psikologi, ada teman-teman dan lain-lain tuh duniawi. Tapi kalau dari sisi rohaninya dan dia nggak jadi, nah itu berarti gimana tuh konsepnya? Nah, ini dia nih yang konsepnya sebenarnya banyak klien detektif astral. Kalau kita buka open consultation, banyak yang kejadian kayak gini juga. Kita tuh enggak tuh yang ngejamin, oh tenang, udah nggak ada iblis lagi, atau enggak kita kasih jimat or something. Wah, itu fuck off lah. Itu gue yakin Itu penipuan. ya, Iya. you know what I mean. Jadi sebenarnya yang bisa nyelamatin itu adalah dirinya dia sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu cuma menjadi kayak pembuka aja. Iya, Kayak, iya. oi, sadar Iya. woi, Iya, kayak iya, gitu. iya. Termasuk
mungkin ketika Iya. dia konsultasi sama kita kasih how to-nya yang bisa menyelesaikan diri dia sendiri. Karena hubungan dia sama Tuhan cuma dia yang bisa. Nggak mungkin tiba-tiba kita ngedatengin malaikat apa terus mengusir dan kamu aman 1000 jam gitu. Iya. Fuck off. Tugas lu tuh cuma jadi fasilitator gitu ya. Kayak psikolog lah. Iya. Konselor gitu Konselor, ya. masalah lu apa? Iya. Ternyata masalah lu ternyata benih nih dari kecil. Lu gini kan sama orang tua lu. Trauma nih. Iya. Nah, lu harus kayak gini cara nyelesainnya gini. Dan ternyata yang gue pelajarin selama ini, kirain kita tuh selama ini tuh berdoa itu tuh mungkin cuma di mulut doang. Ternyata tuh doa yang ampuh, mau agama apapun. Minumnya teh botol sosro. Oh salah. Mau agamanya apapun. Itu tuh kalau kata gue, doa itu harus 100%. Lu harus yakin banget sama adanya Tuhan. Lu 99% dia lebih jago ketimbang lu. Apapun yang lo yakinin dengan bahasa lo lah gitu. Tuhan tuh kan beda-beda ya. Maksudnya dengan bahasa yang beda-beda gitu. Maksudnya dengan adanya agama ini jadi bahasanya beda-beda atau kepercayaan lah gitu. Tapi lo kudu 100%. Nah, ini yang gue cukup sepakat nih. Lo mau kemana? Kalau lo bocor halus tetap nggak bisa, Pak. Ember. Gitu. Di agama gue juga diajarkan demikian. Gue sharing sama teman gue yang bapaknya juga melakukan ya gue nggak boleh jadinya negatif banget gitu ya. Praktek spiritual tuh kayaknya negatif banget gitu karena kepercayaan nenek moyangnya ada di dia dan akhirnya banyak orang yang konsultasi ke dia, ke bapaknya. Bapaknya udah kasih dan suruh ngelakuin. Orang itu terus apa yang dilakuin gagal ternyata. Usut punya usut, orang itu masih kebelah, Pak, keyakinannya gitu. Lah lo ngapain ke gue? Bukan masalah gue sakti apa kagak. Gue sesakti apapun lo nya kagak percaya apa yang gue suruh, ibarat kata. Ya sama aja, Pak. Ya kan kayak gitu. Iya. Balik lagi ke diri lo gitu. Yang bisa sembuhin adalah diri lu sendiri. Ya, paham. So Gua that's konsep why ini. ya gue nggak tahu kenapa ya mungkin dari komen-komen dari penonton gue banyak yang tertolong lah dengan konten-konten gue ini. Padahal gue ngebahas kasus yang lain-lain gitu kan, bukan ngebahas kasus dia. Tapi sengaja dia bisa mendapatkan value dan bisa mendapatkan hal untuk dia mempelajari dirinya sendiri untuk berubah lebih baik. Karena banyak setiap orang di Jakarta terutama kadang-kadang pemuka agama kurang ampuh ngomong ke mereka yang sedang galau-galau ini. Kadang-kadang hal-hal yang malah dia temuin di Instagram, quotes-quotes di Instagram atau di TikTok lebih ampuh untuk ngebuat dia lebih positif. Sekarang zaman udah beda. Berani juga ngomong kayak gitu, Bu. Dari dulu saya pengen nyimpen begini. Ya gue yang kena dong. Tapi bukan berarti pemuka agama salah ya. Enggak. Iya. Enggak. Please apuin gua. Tapi emang iya. Tapi emang iya. Banyak. Iya, Maksudnya anak-anak sekarang tuh lebih denger quotes di TikTok daripada orang tuanya. Ya. Iya kan? Itu real banyak kan, terjadi, fakta gitu. Dan ya semoga sih istilahnya mungkin pemuka-pemuka agama sekarang harus sudah melihat nih ranah digitalisasi sekarang nih. Iya, Ya, dan kan harus ada lebih Habib relevan. Jafar juga kan. Itu udah bisa nyapu sendiri. Nah, Gak usah gitu. disapu. Kalau di agama gua ada Habib Jafar. Iya. Yang Benar. sekarang kan lebih masuk ke anak-anak Iya, muda. betul. Itu sih yang penting karena kan anak-anak muda ini mental health-nya kacau gitu. Nggak tahu sih, saya udah tua. Ya sama. Dengerin. Udah tua masih cebol aja. Alah, warna hijau main micet mulu lo. Oke. Siap, menarik banget Ini loh, aduh di luar nih. Ini yang tadi gue bilang. Ini kan teman kita juga, Nu. Bentar. Nih. Itu yang pakai nama panggung. Iya. Oh. Ini. Oh iya. Dia Iya, sekarang yang pakai nama ke arah situ semua, Pak. Ya, gue tahu. Sempet ada kan kemarin di Nos. Tuh, ininya iya. Betul. Tuh, ini kan. Ya. Iya. Postingannya ke arah sana semua. Oke. Gua kira udah pernah sama lo belum? Belum. Ya. Thank you so much, Bo. Sama-sama. Udah mampir ke Terima PMK. kasih, Pak Salam. Bo. Terima buat kasih Willy, PMK. buat Jesslyn. Jangan lupa main-main ke channel Detektif Astral juga. Harus. Siap. Harus. Sama ya, channel pribadi lu apa? Bobogol TV sekarang. Itu isinya apa sekarang? Isinya ngaco. Bobogol Random. TV. Enggak, gue ada banyak segmen tapi yang lagi gue kontenin terus para indigo. Jadi Oke. gue mengundang orang-orang indigo untuk datang ke channel gue, terus gue tanya-tanyain sebenarnya indigo lu tuh lebih ke arah mana dan kayak gimana. Karena beda-beda ya. Karena gue mempunyai sebuah keyakinan karena indigo itu tuh juga manusia. Mungkin setiap indigo tuh ini bukan kuntilanak.
ini bukan pocong, ini bukan apa. Mereka punya sudut pandangnya masing-masing. Tapi itu kayaknya bagus untuk kita gali lagi untuk mendapatkan sebuah value. Intinya gitu sih. Cakep. Pokoknya lo harus take a bow terus. Mantap. Take a bow, Wayne Rooney. Thank you. Oke, terima kasih teman Clever yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.